Di mana saat ini pemerintah berupaya membatasi produk impor di pasar online atau e-commerce. Regulasi pembatasan dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk mengulas lebih dalam, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda. Selamat siang, Mas Nailul. Selamat siang, Mas. Oke, Mas Nailul, sudah tepatkah dengan momentum saat ini kemudian ada regulasi ini? Ya, tentu kita mendukung regulasi yang membatasi ya, ada pembatasan penjualan produk retail impor di e-commerce gitu. Nah ini kan kita kan tujuannya baik gitu kan, untuk perlindungan produk dalam negeri sehingga produk dalam negeri ini bisa bersaing gitu, Mas. Ya. Tapi apa yang kemudian masih menjadi catatan penting ketika kemudian akan adanya pembatasan ini? Karena selama ini kita juga melihat bahwa produk-produk impor di e-commerce pun juga masih cukup banyak dan pasti akan sangat sulit untuk memutus rantai ini. Ya, Mas. Jadi untuk catatannya adalah kita harus melihat terlebih dahulu karakteristik dari platform dan konsumen di e-commerce, gitu kan. Kalau kita lihat konsumen di e-commerce di Indonesia sendiri itu masih banyak ya, masih banyak dia berupa price oriented consumer, Mas. Jadi konsumen yang dia memperhatikan harga gitu. Ya. Harga yang lebih murah dia akan memilih atau akan dipilih gitu oleh konsumen gitu. Jadi karakteristik price oriented inilah yang menyebabkan masih banyak sekali produk-produk impor yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Terus kemudian kalau kita lihat juga karakteristik dari platform kita yang masih ya bisa dibilang mengedepankan bakar uang gitu kan. Dalam hal ini kita bisa melihat beberapa platform ya itu masih gencar sekali memberikan diskon dan sebagainya untuk beberapa produk, termasuk untuk produk dari asing gitu kan, termasuk diskon ongkir dan sebagainya, yang itu lagi-lagi akan menjadi faktor pembelian masyarakat di e-commerce gitu. Jadi dua karakteristik inilah yang menyebabkan ya impor ini masih banyak terjadi gitu. Nah makanya saya selain untuk mendukung ada pembatasan itu juga diiringi lagi dengan kebijakan yang membuat produk lokal kita bisa bersaing gitu, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitasnya. Oke, saya catat dua hal, berarti catatannya juga memang bagaimana agar membuat produk lokal ini bisa bersaing dengan produk impor. Tapi satu hal lagi yang kemudian ingin saya highlight adalah memang banyak ya Mas ya, masyarakat kita yang lebih memilih produk impor dibandingkan lokal. Datanya apakah meningkat sejauh ini? Ya, kalau kita lihat data dari BPS ya, itu hampir dari 70% dari pedagang di e-commerce itu bukan produsen. Pertama seperti itu. Terus kemudian data dari Kemenko Perekonomian menyebutkan 90% lebih untuk produk-produk yang diperdagangkan di e-commerce itu merupakan produk impor. Ini terlepas dari ini ya, kan kalau kita bilang kan ada yang bilang kalau impor di e-commerce itu impor yang langsung dari negara luar gitu. Betul. Nah kita juga melihat selain itu ternyata banyak juga pedagang lokal kita yang menjual barang impor gitu. Nah itu yang juga harus diwaspadai gitu kan. Bukan hanya yang dia penjualnya dari luar negeri gitu. Nah ini masih banyak sekali Mas, ada 90% lebih barang-barang yang dijual di e-commerce itu merupakan barang impor gitu. Nah, atau lagi catatan Mas, itu adalah mengenai biaya kirim. Nah, ini juga harus ditekankan juga peraturannya, itu adalah biaya kirim untuk produk-produk dalam negeri itu kalau bisa lebih murah lah dibandingkan dari impor. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita bandingkan gitu ya, biaya kirim dari Cina sama dari Flores itu jauh lebih murah biaya kirim dari Cina. Ditambah lagi ada diskon gitu. Nah tentu saja dengan karakteristik masyarakat kita yang price oriented consumer, tentu saja memilih barang impor dari China, gitu kan? Itu sangat logis sekali bagi konsumen gitu. Nah ini yang harus diperhatikan juga Mas. Oke, apa faktor lain selain tentunya ongkir lebih murah atau bahkan free ongkir gitu yang menyebabkan masyarakat kita itu lebih memilih untuk produk impor atau bahkan produk impor itu lebih banyak beredar di Indonesia? Padahal kalau kita lihat bersama sejauh ini kan pemerintah juga sudah melakukan ada pembatasan meskipun belum sesignifikan itu, kemudian juga peningkatan pajak juga. Apa ya yang menyebabkan ini? Ya, yang menyebabkan juga adalah dari sisi masyarakatnya ya. Dari sisi masyarakatnya ketika harga lebih murah pasti akan lebih memilih produk
dari impor, kemudian juga yang faktor lainnya kalau menurut saya adalah kebijakan yang existing gitu ya, itu ternyata tidak efektif untuk menurunkan impor barang konsumen. Nah, penelitian saya dan Indef tahun 2020 untuk tarif masuk yang dibatasin ya, Ya. untuk produk impor itu ternyata nggak berpengaruh terhadap impor barang konsumsi gitu. Pertama barang konsumsi dari China gitu. Karena walaupun itu diberikan ya pajak sekitar 10% gitu kan, tapi jauh lebih murah Mas. Sedikit gambaran, kalau kita membeli sebuah gunting saja, kalau dari Cina itu harganya 10.000 misalkan. Dengan ada bea masuk 10% itu kan 11.000 kita kan. Ya. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri yang dia bisa angkanya bisa sampai 21 sampai 30.000 gitu. Apalagi dijual di offline gitu. Nah, ini yang pastinya akan menyebabkan ya kemungkinan besar ketika ya ada pembatasan harga gitu, ada istilahnya itu adalah benchmarking harga gitu kan. Nah, ini yang menurut saya bisa bermain di tarif levelnya gitu. Level tarifnya gitu. Mungkin tarifnya bisa dinaikkan dan sebagainya. Oke, tapi kalau satu sisi kita melihat ada pembatasan, apalagi signifikan, masyarakat pasti akan berteriak di sini. Apalagi kita melihat untuk tahun depan kemampuan masyarakat pun juga diuji karena mungkin adanya juga peningkatan dalam segi inflasi ataupun juga lainnya. Apa kemudian harus dilakukan oleh pemerintah sebagai gantinya agar bisa menggantikan kebutuhan masyarakat yang tanda kutip sedikit terganggu karena adanya pembatasan ini? Ya, pemerintah bisa menggunakan kebijakan pada level pengantaran barang sebenarnya Mas. Jadi kalau di e-commerce itu kan ada dua jenis biaya gitu kan. Ada biaya produk itu sendiri, ada biaya pengantaran gitu. Nah, seharusnya pemerintah juga melihat biaya pengantaran ini harus dipermurah gitu kan untuk produk-produk yang dijual dalam negeri gitu. Atau sebaliknya untuk produk-produk yang dia dikirim dari luar negeri itu ya itu lebih mahal gitu kan. Dan sebenarnya kita juga sudah bilang ke pemerintah bahwa ya kalau platform itu mau menggratiskan ongkir ya ongkirnya harus yang dari produsen dalam negeri gitu kan. Dan barang-barang yang dia bukan merupakan barang impor gitu. Nah, dengan harga yang relatif lebih murah dalam hal pengantaran, otomatis sebenarnya itu bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja produk dalam negeri gitu. Karena sebagai contohnya kopi gitu, kopi dari Flores itu kalau dikirim ke Jakarta itu 40.000 gitu. Sedangkan kalau kopi dari impor ya, itu bisa lebih murah karena biaya antarnya cukup 10.000 gitu kan. Karena dia cuma dari Priok ke Jakarta sendiri gitu. Nah, ini yang menyebabkan saya rasa ya pemerintah bisa bermain di kebijakan distribusinya atau kebijakan logistik gitu. Dan jangan lupa logistik di Indonesia itu kan termasuk mahal ya. Jadi itu yang menyebabkan minat masyarakat Indonesia itu untuk berbelanja produk dalam negeri itu masih rendah di e-commerce. Oke, kita harapkan pemerintah benar-benar melakukan pengawasan juga satu sisi dan juga tidak kemudian satu sisi kemudian dipotong tapi tidak ada kemudian konsekuensi ataupun insentif lainnya yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu ya. Kita harapkan memang ini benar-benar diteliti lebih lanjut. Terima kasih peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Nailul. Sama-sama.